mengingkari adanya pembagian tauhid menjadi tiga. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kata mereka apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian tiga tauhid ini, Bu? Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, Bu, pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dianggap selama mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, itu tidak disebut dengan syirik katanya. Walaupun sujudnya kepada selain Allah. Ngeri kan? Di mana sih kita menyembahnya kepada orang-orang soleh itu? Di mana kita menyembahnya kepada orang wali itu? Toh kita berdoa kepada Allah. Seperti yang diajarkan Ibnu Aqil itu misalnya kepada Rasul, ya Rasulullah, atawassalu bika ila rabbi. Jadi atawassalu bukan a'budukah, bukan menyembah. Sementara orang-orang kafir itu jelas bahasanya, mana buduhum, kami tidak menyembah illa liyuqarribuna, kecuali bertujuan untuk mendekatkan diri. Berarti mereka menyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Pemirsa Mirsyad TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video dan mengomentarinya, yaitu dari Ustadz Salafi Wahabi Ustadz Yahya Badrus Salam. Ini dari judul di thumbnailnya ngeri ya. Siapa yang menolak ajaran tauhid dibagi tiga adalah musyrik. Astagfirullahaladzim. Ini berbahaya pemirsa ya. Jadi mereka itu memang pantas untuk bukan hanya pengajiannya dibubarkan, tapi ajaran ini memang layak untuk dibubarkan, untuk disirnakan dari bumi pertiwi, dari NKRI, karena sangat membahayakan. Kalau orang lain sudah dibilang syirik, syirik musyrik, orang musyrik itu pasti kafir ya Mas. Orang musyrik itu sudah dipastikan kafir orangnya. Nah, kalau sudah dihukumi kafir, ini satu langkah lagi, yaitu dihukumi halal darahnya. Nah ini, padahal dalam ajaran Islam kita itu orang yang kafir itu ada dua macam, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Yang darahnya halal, yaitu boleh dibunuh, yaitu kafir harbi, itu orang kafir yang memerangi kita. Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu hukumnya Islam ya. Ajaran yang dibawa oleh Ustadz Salafi ini, ajaran yang menolak tauhid dibagi tiga itu menjadi syirik, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah ya, agar tidak penasaran, mari kita simak dulu videonya. Makanya mereka tidak aneh, Bu, mengingkari adanya pembagian tauhid menjadi tiga. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kata mereka apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian tiga tauhid ini, Bu? Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, Bu, pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dianggap selama mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, itu tidak disebut dengan syirik katanya. Walaupun sujudnya kepada selain Allah. Ngeri kan? Kalau seperti itu jadinya apa bedanya dengan orang-orang musyrikin Quraisy? Nggak ada bedanya. Di mana sih kita menyembahnya kepada orang-orang soleh itu? Di mana kita menyembahnya kepada orang wali itu? Toh kita berdoa kepada Allah. Seperti yang diajarkan Ibnu Aqil itu misalnya kepada Rasul, ya Rasulullah, atawassalu bika ila rabbi.
Jadi atawassalu bukan a'budukah, bukan menyembah. Sementara orang-orang kafir itu jelas bahasanya, mana buduhum, kami tidak menyembah illa liyuqarribuna, kecuali bertujuan untuk mendekatkan diri. Berarti mereka menyembah. Sama dengan saya tidak datang ke sini kecuali untuk melihat kamu. Tujuan maksudnya apa? Berarti kan datang. Tidak ada orang ngomong begitu kecuali dia sudah datang. Saya tidak makan kecuali karena saya lapar. Itu orang ngomong karena dia sudah makan. Ini kok bisa makan dengan orang yang tidak menyembah? Hanya karena sama pihaknya itu. Sama dengan begini, itu ada baju ya, ada dulu, ada kamu, ada baju, ada yang punya. Ada satu orang nyolong baju. Terus ada satu orang yang cuma melihat, tapi karena pihaknya sama, ada orang, ada baju, ada yang punya. Terus kamu tuh mencuri juga kan, gobloknya mau tamat itu, bukan mau tamat lagi. Mujma' alaih ya, sepakat itu goblok. Jadi saya ulangi lagi, nggak mungkin ada orang akan meminta dan menyembah kepada selain Allah kecuali dia memang sudah meyakini ada yang selain Allah yang punya rububiyah. Artinya orang kalau rusak tauhid uluhiyahnya mesti dipicu oleh rusaknya tauhid rububiyahnya. Kalau tauhid rububiyahnya matang, tidak mungkin dia rusak di tauhid uluhiyah kecuali tidak waras. Betul apa yang disampaikan oleh Gus Zaini ya. Jadi kita orang-orang, khususnya orang-orang NU yang bertawassul itu bukan menyembah. Dari kalimatnya itu tawassalah, ya tawassulan. Bertawassul itu bukan menyembah, beda. Ada ya'budu, menyembah artinya. Kalau tawassalah itu bertawassul, beda. Kita meyakini bahwasanya Allah yang mengabulkan doa kita, bukan orang yang ditawassuli. Bukan orang yang dijadikan perantara untuk bertawassul, bukan ya. Jadi kami orang NU meyakini bahwasanya hanya Allah yang punya hak, punya kemampuan untuk mengabulkan doa, yang lain tidak ada, tidak bisa. Kami bertawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para wali dan orang-orang yang soleh, itu hanya menjadikan perantara mereka yang dekat kepada Allah, yang mempunyai nama di sisi Allah, sehingga doa kita itu diperhitungkan apabila nama itu disebut. Dan tawassul ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga ada dalam perintah dalam Al-Quran. Sudah jelas itu perintahnya dalam Al-Quran, cuman mereka itu ya karena tidak sesuai dengan ajarannya, jangankan perkataan ulama, Al-Quran pun ditolak oleh mereka ya. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah perantara. Itu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, perantara untuk berdoa kepada Allah agar doanya dapat dikabulkan. Itu bukan menyembah orang yang dijadikan tawassul, tapi meminta tolong, berdoa kepada Allah, tetap meyakini Allah yang mengabulkan. Hanya menyebut nama mereka, di mana mereka itu, wali-wali itu, nabi-nabi itu yang diperhitungkan namanya oleh Allah, yang dikabulkan doanya oleh Allah, sehingga dengan menyebut mereka doa kita dikabulkan. Dan ini sudah dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya tentang akidah ini, Wahabi ini sangat membahayakan kita masyarakat Islam di Indonesia ini. Karena dengan kita menolak ajaran mereka, menolak tauhid ini, menolak akidah ideologi Wahabi ini, maka kita dikatakan musyrik. Bahaya ini ya, bahaya kalau dibiarkan. Jadi sangat layak kalau pengajiannya itu dibubarkan, bahkan bukan pengajiannya, ajarannya pun harus ditutup, harus dibubarkan dari NKRI ini, karena memang sangat membahayakan ya. Ada orang yang nyata-nyata Islam ya, sudah mengucapkan kalimat syahadat, masih dihukumi kafir, dihukumi musyrik karena gara-gara tidak menerima ajaran mereka, karena gara-gara tolak ajaran tauhid mereka itu ya. Dan hal ini tidak ada dalam hadis Nabi, dalam perintah dalam Al-Quran itu tidak ada ya. Mereka itu yang mengada-ada, ini yang disebut dengan bid'ah yang sesungguhnya. Jadi perintah untuk mengikuti tauhidnya Wahabi itu dalam Al-Quran tidak ada ya. Tidak ada, silakan cari kemanapun. Kemudian perintah untuk mengikuti tauhidnya, ideologinya Wahabi tidak ada dalam perintahnya Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah.
Rasulullah tidak mengajarkan tauhid dibagi tiga, tidak ada. Ya. Jadi mereka itu hanya akal-akalan saja. Mereka hanya akal-akalan. Tauhidnya akal-akalan mereka, buatan mereka. Sehingga karena tauhid yang diakal-akali, maka tauhid itu bermasalah. Orang yang nyata-nyata syirik itu dikatakan bertauhid, orang yang nyata-nyata bertauhid itu dikatakan syirik hanya gara-gara menolak ajaran mereka, ajaran Salafi Wahabi, yaitu Salafi gadungan, Salafi abal-abal, Salafi kelas pinggiran. Bapak Ibu pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang dijelaskan oleh Guzaini ini bermanfaat bagi kita bersama, sehingga kita bisa terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang, terhindar dari akidah-akidah yang menyesatkan, juga kita terhindar dari ajaran, dari paham radikal. Mudah-mudahan mereka oleh Allah Salafi Wahabi ini disadarkan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Semoga kita semua dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.